Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Mutu dalam Pendidikan. Adapun anggota kelompok kami yakni terdiri dari saya sendiri, Najwa Faiko Farida, Wisnu Chandra Kusuma, dan Nazila Nurus Salma. Baik teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, kita coba pahami dulu kenapa manajemen mutu itu penting dalam pendidikan. Jadi, manajemen mutu dalam pendidikan bisa kita pahami sebagai sebuah paradigma strategis yang mengintegrasikan perencanaan, proses, dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan hasil belajar. Artinya, lembaga pendidikan tidak hanya menjalankan kegiatan belajar mengajar, tetapi juga memastikan setiap aspek seperti kurikulum, sarana, dan kecakapan pengajar berjalan secara terarah dan terus diperbaiki, sehingga mampu menciptakan kepuasan pelanggan baik lulusan maupun masyarakat. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas, yakni yang pertama, apa yang dimaksud dengan mutu dan manajemen mutu dalam konteks pendidikan. Yang kedua, bagaimana sejarah dan evolusi perkembangan manajemen mutu. Yang ketiga, apa aja prinsip-prinsip dasar dalam manajemen mutu. Yang terakhir, yang keempat, yakni bagaimana manajemen mutu dipahami sebagai substansi dalam manajemen pendidikan. Nah, untuk poin pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu membahas tentang mutu, pengertian mutu, dan manajemen mutu. Mutu adalah ukuran kualitas atau derajat keunggulan suatu produk yang dalam pendidikan bergantung pada integrasi perencanaan, proses, evaluasi, dan hasil. Menurut W. Edward Deming, menekankan perbaikan berkelanjutan melalui pelatihan staf, sementara menurut Juran menitikberatkan pada fitness for us atau kesesuaian layanan dan kebutuhan pelanggan. Secara substansi, manajemen mutu pendidikan adalah strategi pengelolaan seluruh sumber daya untuk menghasilkan layanan yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan atau SNP demi kepuasan pemangku kepentingan. Yang selanjutnya, karakteristik mutu pendidikan. Yang pertama yaitu kinerja. Kinerja berkaitan dengan aspek fungsional sekolah, termasuk kemampuan guru yang mengajar baik dalam cara memberikan penjelasan yang meyakinkan, serta persiapan bahan ajar yang lengkap. Yang nomor 2, waktu ajar. Berkaitan dengan ketepatan waktu dalam memulai dan menyelesaikan pelajaran, serta melakukan ujian. Yang nomor 3, handal. Menggambarkan daya tahun pelayanan yang berkualitas dari tahun ke tahun dengan peningkatan mutu yang terus-menerus. Yang keempat, daya tahan. Artinya mampu bertahan meskipun ada yang krisis, seperti krisis moneter saat sekolah bisa beroperasi. Yang kelima, indah. Seperti penataan eksterior dan interiornya yang menarik. Yang selanjutnya, hubungan manusiawi menekankan nilai-nilai moral dan profesionalisme, contohnya seperti saling menghormati antar warga sekolah. Yang selanjutnya, mudah penggunaannya, contohnya sarana dan prasarananya mudah digunakan. Yang ke-8, bentuk khusus, yakni keunggulan tertentu. Misalnya, sekolah yang unggul dalam hal penguasaan komputer. Yang selanjutnya, standar tertentu artinya memenuhi standar minimal yang sudah ditentukan. Misalnya, sekolah telah memenuhi standar pelayanan minimal. Yang nomor 10, konsistensi, yaitu menggambarkan keajekan dan stabilitas, seperti mutu sekolah yang tidak mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Yang ke-11, seragam, yakni tanpa variasi tidak tercampur, misalnya pelaksanaan aturan sekolah yang sama untuk semua sekolah. Yang ke-12, mampu melayani, yakni memberikan pelayanan yang prima, contohnya dengan menyediakan kotak saran dan memenuhi masukan yang diterima dengan baik. Yang terakhir, ketepatan, artinya kemampuan memberikan pelayanan tepat waktu dan sesuai apa yang diharapkan oleh pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu sejarah dan evolusi mutu.
Manajemen mutu berkembang dari kegiatan infeksi sederhana menjadi pendekatan manajemen terintegrasi. Sesuai standar internasional, setiap periode memberikan kontribusi dalam membentuk praktik manajemen mutu saat ini yang bersifat proaktif dan berbasis teknologi digital. Evolusi mutu dari masa ke masa. Pertama yaitu periode 1920-1940, yaitu berfokus pada inspeksi hasil akhir dan kesesuaian spesifikasi produk menggunakan metode statistik dan teknik sampling. Selanjutnya periode 1940 hingga 1985, yaitu fokus beralih ke pengendalian proses dan evaluasi kinerja. Edward Deming memperkenalkan metode statistik dan siklus PDCA sebagai dasar peningkatan kualitas. Periode 1985 hingga 1990, penerapan Total Quality Management yang melibatkan seluruh anggota organisasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Selanjutnya era ISO dan standar internasional. Sejak 1987, ISO 9000 menjadi acuan global. Muncul pula metode Lean untuk efisiensi dan Six Sigma untuk meminimalisir variasi proses. Yang terakhir era digital dan industri 4.0, yaitu penggunaan teknologi informasi IoT dan Big Data sejak tahun 2000 untuk pengendalian mutu yang lebih cepat, akurat, dan inovatif. Selanjutnya, sedangkan menurut Trianto 2024, perkembangan manajemen mutu yakni yang pertama manajemen mutu tradisional, yaitu memiliki sejarah yang dalam di bidang industri, dengan konsep seperti pemeriksaan kualitas manual dan kontrol kualitas yang muncul pada awal periode revolusi industri. Yang kedua, periode Deming, yaitu Edward Deming dalam pengembangan manajemen mutu sangat signifikan. Di tahun 1950-an, Deming memperkenalkan metode statistik untuk pengendalian dan peningkatan kualitas produk, yaitu dengan metode SPC atau Control Statistic Process dan siklus PDCA atau Plan to Check Out. Selanjutnya, kemunculan Total Quality Management, yaitu di dekade 1980-an, filosofi Total Quality Management mulai terkenal, terutama dalam industri manufaktur di Jepang. TQM menekankan pentingnya kontribusi semua anggota organisasi untuk meningkatkan kualitas dengan fokus pada pengukuran, pelatihan, dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, standar internasional ISO 9000, yaitu dikenalkan pada tahun 1987. Standar ISO 9000 berfungsi sebagai acuan internasional dalam pengembangan sistem manajemen mutu yang sistematis. Selanjutnya, era Lean dan Six Sigma, yaitu menjelang akhir abad 20 dan awal abad 21, metode seperti Lean dan Six Sigma mulai menjadi topik utama dalam diskusi tentang manajemen mutu. Lean berfokus pada pengurangan pemborosan dan peningkatan efisiensi, sedangkan Six Sigma lebih mengedepankan pengendalian proses dan pengurangan variasi. Yang terakhir, era digital dan industri 4.0. Pada era industri 4.0 atau 4.0, pemanfaatan teknologi digital seperti Internet of Things atau IoT dan analisis Big Data membuka peluang yang lebih luas baru untuk memperbaiki manajemen mutu. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke poin C, yakni prinsip-prinsip manajemen mutu. Sistem manajemen mutu ISO 9000 menyediakan 8 prinsip sebagai panduan organisasi pendidikan untuk mengoptimalkan pelayanan. Fokus utamanya adalah meningkatkan mutu melalui kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Nah, dengan membangun sistem manajemen yang solid dan saling berkaitan. Adapun 8 prinsip tersebut adalah yang pertama, orientasi pada kepuasan pelanggan. Lembaga pendidikan harus memahami kebutuhan dan harapan peserta didik, orang tua, serta masyarakat. Kepuasan mereka menjadi indikator utama keberhasilan mutu. Yang kedua, kepemimpinan yang visioner. Pemimpin harus mampu menetapkan arah yang jelas, menciptakan budaya mutu, serta menjadi teladan dalam peningkatan kualitas. Yang ketiga, partisipasi segenap personel. Mutu bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah, tetapi seluruh warga sekolah mulai dari guru hingga tenaga administrasi. Yang keempat, metodologi berbasis proses. Setiap kegiatan pendidikan dipandang sebagai proses yang saling berkaitan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Yang kelima, pengelolaan melalui pendekatan sistem. Nah, semua komponen sekolah harus berjalan secara terintegrasi dan tidak terpisah-pisah.
Yang keenam, akselerasi kualitas berkelanjutan. Mutu harus terus ditingkatkan secara konsisten, bukan hanya ketika ada masalah. Yang ketujuh, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Keputusan tidak boleh berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan data dan evaluasi yang jelas. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yakni kemitraan yang saling menguntungkan. Nah, sekolah itu perlu membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung peningkatan mutu. Nah, dengan menerapkan 8 prinsip tersebut secara konsisten, lembaga pendidikan tidak hanya memenuhi standar administratif, tapi benar-benar mampu menciptakan sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kualitas pembelajaran. Nah, untuk poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu manajemen mutu sebagai substansi manajemen pendidikan. Dari kata substansi yaitu ide pokok atau inti pokok, berarti manajemen mutu yaitu inti pokok manajemen pendidikan. Manajemen mutu merupakan bagian integral dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang bertujuan mengelola sumber daya pendidikan agar menghasilkan layanan sesuai atau melampaui standar nasional pendidikan. Konsep ini telah mengalami perkembangan signifikan dari sekadar pemenuhan standar administratif menjadi sebuah paradigma strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kurikulum, sarana prasarana, birokrasi hingga kecakapan tenaga pengajar agar lembaga pendidikan semakin dipercaya oleh masyarakat. Sebagai substansi, itu penting dalam pengelolaan pendidikan, yaitu manajemen mutu memastikan seluruh kegiatan sekolah mulai dari perencanaan hingga penilaian berjalan secara terarah dan sistematis. Hal ini bukan sekadar persoalan aturan atau administrasi, melainkan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki cara mengajar dan lingkungan belajar. Dengan penerapan mutu, proses pendidikan dapat berjalan lebih rapi, teratur, serta mampu menjawab kebutuhan siswa dan harapan masyarakat secara optimal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Manajemen mutu dalam pendidikan adalah pengelolaan sistematis seluruh sumber daya, dari perencanaan hingga evaluasi, untuk menghasilkan layanan yang konsisten dan melampaui harapan masyarakat. Konsep ini telah berevolusi dari sekadar pengawasan hasil akhir menjadi pendekatan menyeluruh seperti Total Quality Management dan standar ISO 9000 yang kini diperkuat oleh teknologi digital era 4.0 melalui penerapan 8 prinsip dasar seperti kepemimpinan visioner dan perbaikan berkelanjutan. Lembaga pendidikan dapat bertransformasi menjadi organisasi yang lebih efektif dan inovatif sebagai substansi integral dalam manajemen pendidikan. Sistem ini memastikan sekolah tidak hanya terjebak pada pemenuhan administrasi, tetapi secara nyata terus mengoptimalkan kualitas pembelajaran dan lingkungan belajar agar selalu relevan dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan zaman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.